Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulai pelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui anak-anak semuanya, bahwa rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Nah, agama Islam mengajarkan iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah. Malaikat lebih dahulu diciptakan dari manusia. Walaupun indera biasa tidak dapat menangkap wujud malaikat karena gaib, namun manusia wajib mempercayai. Malaikat mempunyai tugas yang berbeda-beda. Malaikat menjalankan tugas atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, pada bagian yang pertama ini Pak Guru ingin menyampaikan arti beriman kepada malaikat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk ada dua macam, yaitu makhluk yang nyata dan makhluk yang gaib. Nah, makhluk yang nyata dan gaib. Nyata itu dalam bahasa lain disebut makhluk syahadah, makhluk yang kelihatan. Misalnya yaitu manusia, tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Kemudian makhluk gaib itu artinya makhluk yang tidak kelihatan, tidak nampak, seperti jin dan malaikat. Karena gaib itu artinya segala sesuatu yang diyakini keberadaannya tetapi tidak nampak atau tidak terlihat oleh mata dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, itu keterangannya ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat diberi akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Nah, malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu bertasbih siang dan malam. Adalah makhluk yang paling setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah membangkangnya. Maka malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat dan yang paling suci. Artinya malaikat tidak pernah melakukan perbuatan dosa, ya, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Setiap saat dan kapan saja malaikat itu siap melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 26 dan 27. Wa qalu takhadar rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wahum bi amrihi ya'lamun. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Nah, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 285, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Surat Al-Baqarah 285. Nah, anak-anak sekalian, dengan demikian iman kepada malaikat artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat benar-benar ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka beriman kepada malaikat juga memiliki makna sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat. 2. Meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. 3. Meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu taat dan patuh kepada Allah, tidak mati, diciptakan dari nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, itu penjelasan anak-anak sekalian tentang malaikat ya, makna beriman kepada malaikat. Sekarang bagian yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Anak-anak sekalian, jumlah malaikat itu sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya secara pasti. Tetapi umat Islam hanya diwajibkan meyakini, percaya, mengetahui 10 nama malaikat. Ya, 10 nama malaikat. Masing-masing malaikat memiliki tugas yang diberikan Allah untuk dilaksanakan. Nah, secara umum tugas malaikat dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mencatat dan mengawasi seluruh perbuatan manusia. 2. Menyampaikan wahyu dari Allah kepada nabi dan rasul. 3. Memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertobat dan taat beribadah. 4. Menyampaikan azab bagi orang-orang yang zalim dan kufur. Serta yang kelima, bertasbih dan berzikir sepanjang waktu. Nah, anak-anak sekalian, berikut ini nama 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya. Nah, Pak Guru akan membacakan, nanti anak-anak bisa menirukan atau menghafalnya ya. Pak Guru akan baca dalam bentuk nyanyian singkat. Ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup trompet, Israil mencabut nyawa. Munkar dan Nakir menjaga alam kubur, Raqib catat amal baik, Atid catat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Nah, demikian nama malaikat ya. Silakan nanti bisa dibuka di buku tugas-tugas malaikat. Nah, ada beberapa malaikat yang memiliki nama yang lain seperti misalnya malaikat Jibril, disebut juga dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin, diingat-ingat ya. Kemudian malaikat Israel yaitu malaikat pencabut nyawa disebut juga dengan malaikat maut atau malaikat Zabaniyah. Ya. Kemudian malaikat Raqib dan Atid disebut juga sebagai malaikat Kiroman Katibin. Ya, Kiroman Katibin. Nah, itu mengenai nama-nama dan tugas malaikat. Sekarang yang berikutnya anak-anak sekalian, tolong dengarkan penjelasan Pak Guru. Yang bagian 3, menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang muslim kita wajib percaya dengan malaikat ya, seperti tadi sudah Pak Guru terangkan. Keberadaannya telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana cara beriman? Cara menerima keberadaan malaikat Allah? Yang pertama meyakini ya, meyakini yang pasti bahwa setiap kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Kemudian yang kedua, ini cara kita menerima keberadaan dan beriman kepada malaikat. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah melatih diri untuk
senantiasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang keempat, mendorong manusia untuk berlaku disiplin. Kemudian yang kelima, manusia dapat mengambil suri teladan dari sifat-sifat yang dimiliki malaikat. Kemudian yang keenam, lebih berhati-hati dan jujur dalam semua tindakan dan perbuatannya. Serta yang ketujuh, banyak mengingat kematian. Dan yang terakhir, yang kedelapan, gemar mengerjakan perbuatan baik yang perilakunya didoakan oleh malaikat. Nah, ini antara lain. Nah, pada bagian yang terakhir, yang keempat, anak-anak sekalian, Pak Guru ingin menyampaikan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara lain perilaku yang mencerminkan. Ini contoh-contoh saja Pak Guru sampaikan, nanti anak-anak bisa menambahkan sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman anak-anak. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat antara lain: 1. Suka bersedekah dan membantu orang lain. 2. Rajin melaksanakan sholat tepat waktu. 3. Rajin mengaji dan tidak terlambat sekolah. 4. Menghormati dan melaksanakan tugas guru. Serta yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam, menghargai dan tidak menghina teman. Yang ketujuh, tidak pilih kasih dalam berteman. Kemudian yang kedelapan, suka menjenguk teman yang sakit dan mendoakannya. Serta yang kesembilan, mengunjungi saudara atau tetangga. Dan yang ke-10, berlaku jujur dan melaksanakan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya. Nah, itulah anak-anak sekalian, pelajaran kita, materinya sudah Pak Guru terangkan. Sekian, terima kasih anak-anak sekalian. Semoga bisa dipahami dan kita amalkan dan bermanfaat bagi Pak Guru dan bagi anak-anak semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.